Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri. Kali ini berkat berita singkat. Jadi gue hanya ada beberapa kabar di sini yang menurut gue harus disampaikan. Ada tentang Maman Abdurrahman, ada tentang Krebencik, ada latihan Persija kapan dan lain-lain. Gue akan sampaikannya dengan singkat insya Allah. Sebelumnya seperti biasa, gue selalu minta like dengan kalian, minta subscribe juga. Dan yang pasti sholat dulu, setelah itu baru nonton gue. Dan gue lagi membangun channel kedua gue. Di situ gue ngebahas tentang timnas Indonesia, tentang gosip-gosip sepak bola. Sesekali gue ngebahas tentang bola Eropa juga. Gue taruh link channel gue di deskripsi. Nanti lo bantuin ke sana, lo subscribe channel gue di situ. Gue ngupload tuh cuma video-video pendek, video-video short, kayak TikTok gitu. Jadi lo ke situ, lo subscribe dan lo tonton videonya. Gue akan update terus sama seperti halnya gue update tentang Persija Jakarta. Langsung gue mulai. Sekarang yang pertama dari Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman ini gue kemarin ngeliat di konten Persija. Dia ada di tes medikalnya di Eka Hospital. Sama tim yang lain, karena kan kemarin Hanif Syahbandi, terus ada Akbar, ada siapa lagi tuh ya, yang live di IG-nya Persija. Tiba-tiba pas nyorot ke situ ada Maman Abdurrahman. Gue bersyukur, alhamdulillah, karena Maman masih ada di situ. Karena apa? Karena seharusnya Maman ini kontraknya udah habis di tanggal 31 Maret ini. Dia sebenarnya ini udah bukan bagian dari Persija Jakarta lagi. Kalau ngelihat dari berita tentang kontrak ini, gue nggak tahu sekarang kayak gimana. Apa udah diperpanjang tapi belum diumumin, atau masih digantung, atau kayak gimana? Apa masih nunggu kejelasan? Gue jujur belum tahu terkait masalah Maman Abdurrahman. Harapan gue dia masih ada di Persija, tapi bukan sebagai pemain, tapi sebagai staff lah. Karena aura dia ini sangat dibutuhkan untuk pemain-pemain muda di Persija, karena kita banyak pemain mudanya. Tentu kita butuh wejangan-wejangan dari Maman Abdurrahman. Selain itu, karena ngelihat kekosongan kontrak ini, ada klub dari Vietnam yang berniat untuk memboyong dia ke Liga Vietnam. Nama klubnya apa gue nggak tahu, tapi itu udah tersebar di berita di mana-mana. Kalau gue rasa untuk usia segitu main di Vietnam ini kan kita tahu ya, dia selain timnasnya memang liganya tuh keras gitu. Gue kesian sama Maman kalau misalkan dia harus bertarung di Liga Vietnam. Umurnya udah segitu, akan berbahaya untuk kondisi fisik dia. Jadi lebih baik, kalaupun ada di Persija, satu musim lagi mungkin sebagai pelapis, atau dia pensiun tapi ada tetap di Persija. Karena gue masih mau ngelihat Maman Abdurrahman. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini Persija baru aja menjalani tes fisik dan tes medis yang tadi gue udah singgung sebelumnya. Tes fisiknya ini di UNJ, jadi itu ngetes beberapa fisik di situ, kekuatannya. Terus setelah itu tes medisnya dilakukan di Eka Hospital. Eka Hospital ini partnership-nya Persija Jakarta. Jadi itu rumah sakit yang memang bekerja sama dengan Persija. Di situ di tes vertical jump, kalau kata Andre Tani, vertical jump itu yang loncat. Terus ada komposisi tubuh, ideal apa enggak, dari berat badannya, bentuk ototnya, terus lemaknya seberapa kadarnya di dalam tubuh, dan lain-lain. Itu dicek semuanya. Terus ada daya tahan jantung, yang gue ngeliat sih kemarin videonya tuh dia lari, tapi pakai alat begini, pakai tombol-tombol segala macam. Itu buat jantung dan itu buat paru-paru. Dan hasilnya, alhamdulillah, hasilnya semua dalam kondisi yang bagus dan dalam kondisi yang prima. Hanya ada 4 pemain yang kemarin baru SEA Games. Rio Fahmi, ada Ferrari, ada Rizky Ridho, dan satu lagi ada Witan Sulaiman yang belum, nanti dia akan nyusul tes medis setelah dia selesai diliburkan sama Thomas Doll. Oke, dan tanggal 25-nya, kalau gue bikin sekarang tanggal 24, berarti besok Persija mulai latihan perdananya, padahal tim-tim lain udah latihan, tapi Persija baru besok latihannya. Itu akan ada di Nirwana Park di Bojong Sari latihannya. Nah, yang menarik buat gue adalah pemain-pemainnya ini belum full ternyata. Harusnya kalau misalkan tim udah memutuskan untuk latihan pertama, harusnya semua udah kumpul. Baik itu pemain lokalnya, pemain asingnya. Pelatihnya pun gue nggak tahu nih, Thomas Doll. Apakah Thomas Doll udah di Indonesia apa belum? Gue nggak dapet kabar Thomas Doll sekarang posisinya di mana. Bisa jadi di Indonesia, bisa jadi masih di Jerman. Jadi waktu itu kita latihan pertamanya pun sama. Waktu itu kita latihannya tanpa pelatih utama dulu. Jadi hanya ada mungkin ada asisten pelatih mungkin yang akan memimpin di situ atau kayak gimana, gue nggak tahu kejelasannya kayak apa. Tapi yang pasti besok dia akan mulai latihan pertamanya. Gue penasaran, sebenarnya kalau boleh dibuka untuk umum, kayaknya gue pengen datang. Gue pengen lihat latihan pertama Persija Jakarta yang akan menatap musim yang luar biasa.
untuk Persija Jakarta. Kayaknya Persija tahun ini akan keren, akan luar biasa, akan bagus banget. Dan gue ingin menjadi saksi sejarah ngelihat latihan pertamanya. Mudah-mudahan diumumin dan dibuka untuk umum. Gue pengen ngintip paling nggak situ. Oke, Kremencik. Ini dia Michael Kremencik. Kremencik ini upload story pakai jersinya PAOK, tim lama dia kalau nggak salah. Dan di situ tulisannya sebenarnya udah ada tulisan dia. Ada di fotonya itu ada captionnya. Dia bilang big day for tomorrow, maksudnya besok nih kayaknya pertandingan PAOK nih, pertandingan big match-nya dia. Terus kata Kremencik, gue bersama kalian. Banyak orang mengartikan dan ngirim-ngirim ke DM gue, di capture dikirim ke DM, Bang, Kremencik gabung ke PAOK. Ya salam, gue bilang, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kalimatnya itu bukan dia gabung ke PAOK. Jadi orang pada lihat gambarnya tanpa baca, mungkin nggak ngerti kali artinya. Tapi itu yang terjadi, dan Kremencik juga belum ada kabar sampai sekarang. Gue bingung ya, kalau Kudela sepertinya dipertahankan, Kremencik nggak ada kabar, Yusuf Helal nggak ada kabar. Maksud gue, kita nih sebagai fans ini butuh kejelasan. Kalau misalkan dia udah bukan bagian dari Persija, umumin aja. Jadi kita tahu, kita punya harapan kalau kita akan kedatangan pemain asing yang baru, yang fresh gitu. Jangan diem-diem. Mungkin udah ada obrolan kalau Kremencik kan kayak Hanno Behrens kan diumumin. Hanno Behrens sudah mengumumkan dirinya nggak akan di Persija lagi. Jelas, kita akan ada tambahan satu lagi penyerang lubang asing untuk menggantikan Hanno Behrens. Nah, Kremencik, Yusuf Helal, ini nggak jelas dua orang ini. Kalau Kudela, gue sangat berharap kalau dia akan bertahan. Oke, yang berikutnya kita lompat sedikit ke masalah Lionel Messi Argentina. Lucu ini. Jadi gue sekarang setiap konten gue biasanya gue uploadnya itu dipisah ya. Tapi kali ini kalau bahasan gue tentang Persija habis, gue akan menyimpang ke masalah timnas Indonesia kita. Nah, ini ada kaitannya kenapa Argentina dan Messi, karena Messi ini akan datang ke Indonesia. Insya Allah akan datang ke Indonesia. Apa yang harus kita pelajari dari ini? Waktu itu pernah ada kejadian di Malaysia kayak gini. Tahun 2013, Lionel Messi datang ke Malaysia untuk laga persahabatan lawan Barcelona. Malaysia lawan Barcelona. Udah datang, kan sebelum pertandingan biasanya ngecek lapangan dulu tuh. Setelah dia ngecek lapangan, Messi nggak mau main. Gila nggak lu? Dia memutuskan nggak mau tampil di lapangan itu karena kondisi rumputnya jelek. Nah, ini perlu dikhawatirkan sama PSSI atau penyelenggara atau promotornya. Lapangannya mesti dipilih yang bagus, karena Messi nggak mau main ketika lapangannya jelek. Dia takut karir dia yang lagi istimewa ini tiba-tiba cedera karena main di Indonesia. Makanya dia bisa jadi jelek sedikit aja rumputnya, dia nggak mau main. Gue menyarankan di JIS ya, karena ini kan, tapi enggak dong, ini kan FIFA Matchday resminya jadwal FIFA ya. Kalau misalkan JIS belum dapat izin, kayaknya nggak bisa. Nah, ya paling nggak GBK lah. GBK bagus juga sih lapangannya. Mungkin buat Messi, GBK masih dalam kategori yang sangat sangat bagus sih. Jadi gue rasa GBK menjadi solusi. Jangan dipindahin ke kota lain. Kalau misalkan Argentina ya GBK aja. Soalnya gue pengen nonton. Lanjut ke berita berikutnya. Ini dia yang terakhir yang membuat gue berhari-hari untuk ingin mengomentari hal ini terkait pemain naturalisasi. Gue ada sedikit pendapat pribadi gue mengenai pemain naturalisasi. Oke. Naturalisasi ini adalah orang Indonesia juga. Hanya aja dia nggak lahir di sini dan dia tinggal nggak di Indonesia. Tapi entah itu bapaknya atau entah itu ibunya, itu berdarah Indonesia. Jadi ketika dia mau datang ke sini untuk bermain sebagai Indonesia, hak dia dengan hak kalian para pemain timnas itu sama, nggak ada bedanya. Nggak bisa kita mendiskriminasi kalau dia kita anggap sebagai orang asing. Sedangkan dia berdarah Indonesia. Bahkan gue sendiri kurang sepakat dengan kalimat naturalisasi. Bagi gue yang paling pas itu adalah mengurus kewarganegaraannya. Kalau naturalisasi kesannya dia orang asing yang di Indonesiakan. Enggak, dia orang Indonesia tapi dia hanya lahir di luar negeri atau dia berbahasa dengan bahasa luar negeri dan dia tinggal di luar negeri. Tapi darahnya dia itu darah Indonesia. Bahkan pemain sekelas kayak Eloko, Mark Locke yang misalkan nggak ada kaitan dengan Indonesia, dinaturalisasi, kita juga selesai pembahasan dia tentang naturalisasi. Dia harus kita anggap sebagai orang Indonesia. Apalagi yang berdarah Indonesia. Kalau itu pandangan gue. Gue nggak tahu pandangan kalian kayak gimana tentang naturalisasi. Silahkan kalian komen di bawah. Jadi jangan ada lagi stop naturalisasi, local pride. Dia juga lokal hitungannya. Karena darah dia juga darah Indonesia. Oke, cukup sekian konten gue kali ini. Nanti gue akan update lagi tentang Persija Jakarta dan tentang sepak bola nasional kita. Tunggu konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.